kami atas nama pemerintah kecamatan melalui kabupaten, ini mudah-mudahan Ciamis ini potensinya bisa digali dan juga betul-betul dan dikembangkan. Apalagi siar agama Islam yang pertama di sini dimulai oleh Pak Bu Boros Ngora ya. Nah, itu mudah-mudahan ini dijaga ya secara baik adatnya maupun budayanya. Warga Tatar Galuh, kita akan mulai ziarah kubro bersama penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Panjalu bersama Pak Saiful Milah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melakukan ziarah kubro kepada leluhur penyebar Islam di Kecamatan Panjalu yang digawangi oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Panjalu. Penyuluh agama Islam ngalalakon. Yes! Kita akan mengasih tanda karena beberapa makam penyebar Islam tidak ada nama, juga tidak ada penanda khusus ya. Nah, ini kita akan mendampingi teman-teman penyuluh agama Islam untuk memberi tanda agar yang ziarah tidak bingung. Yuk, kita ikuti seperti apa. Ya, baik warga Tatar Galuh, ini rombongan kita sudah sampai di makam Bontot bersama Teh Haji. Kita sedang memasuki area pemakaman dan kita akan memberi tanda supaya yang ziarah tahu siapa yang diziarahinya. Ini siapa Teh Haji? Yang akan kita ziarahi di pertama kali Kiai Haji Nur Jalal. Mungkin untuk profil beliau nanti ada yang lebih berhak untuk menjelaskan, Bang. Oke. Kita sedang nampak jelas. Nah, ini Eyang Jaharudin. Nah, ini salah satu penyebar Islam di Panjalu. Oh ini bukan apa bersih karena memang pas mau ada kita bersih dulu warga. Mungkin. Bisa bupati lah yang disambut. Bersama Ustadz Acep Mas'ud Bukhari, kita akan bincang-bincang seputar keberadaan beliau, Kiai Haji Nur Jalal. Nah, Pak Ustadz, ini yang sepengetahuan Pak Ustadz, kira-kira beliau zamannya periode siapa nih? 1800? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ditanya tentang zaman, saya nggak tahu. Mungkin analisa dari sisilah beliau sampai saya yang Nujala itu sampai 10 keturunan. Iya, jadi saya belum bisa menganalisa tahun berapa beliau wafat gitu. Oke, 10 keturunan. Kalau kita hitung rata-rata umur orang 60, berarti sudah 600 tahun yang lalu ya. Nah, berarti beliau penyebar Islam pertama di Panjalu. Kalau beliau 1600, berarti sudah zaman Sunan Gunung Jati ke sini. Iya. Karena umur Sunan Gunung Jati itu 120. Nah, jadi ngalami beliau. Oke, Ustadz, ayat ini boleh ditambahkan? Ya, barangkali saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas silaturahmi dan ziarahnya ke makom Gontot Eyang Haji Nur Jalal dan Eyang Jaharudin. Semoga dalam kesempatan ini kita semua satu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita semua menjadi orang mukmin yang soleh. Dan terima kasih, mudah-mudahan kedatangan bapak-bapak dan mahasiswa ini mengandung makna yang sangat baik untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita akan lanjut ke makam berikutnya.
laras pisan eta teh bahkan selagi lah dan sampai kabuan jadi kalau saya bapak-bapak kan dia kurang dua lah bisa dayana. Kita sudah berada di Desa Mandalare, berada di makam Syekh Sidik Perdana. Beliau adalah penyebar Islam yang pertama di Desa Mandalare. Namun sayang ini makamnya berada di tengah-tengah tempat usaha orang ya. Jadi ini tanahnya masih milik pribadi orang, belum tanah wakaf. Ini juga belum bisa dibuat situs karena memang beberapa lingkungan sekitarnya ini untuk usaha salah satu pengusaha di sini. Yang penting udah kita data, beliau adalah penyebar Islam pertama di Desa Mandalare. Kira-kira sepengetahuan Bapak ini tahun berapa beliau berdakwah di sini? Kalau tahunnya kurang tahu persis, yang jelas beliau ini adalah seorang utusan dari Kerajaan Pajajaran untuk mengembangkan segala ilmu di daerah sini. Ya. Kalau Pajajaran akhir berarti 1579 Masehi ya? Dari segituan ya. Berarti beliau generasi awal penyebaran Islam ya? Ya. Dulu dia masuk ke sini dengan apa Pak siarnya? Siarnya yang pertama karena ini daerah pertanian, Ya. beliau itu mengembangkan pertanian terutama ini daerah jagung di sini. Oh iya. Ya. Berarti silsilahnya ke Prabu Cakrabuana? Iya. Ya, masih warga yang keluarga Cirebon ya? Cirebon ya masih. Oke, terima kasih Pak Yamin. Ya, ternyata beliau masih keluarga besar Cirebon. Awal berdirinya kerajaan Cirebon, beliau diutus ke sini ya. Kalau zaman Pajajaran berarti akhir Pajajaran jatuh itu 1579 Masehi. Atas nama Kepala Wilayah Dusun Pinanggerta yang berbatasan dengan Tanah Kasgeledug, yang paling utama ucapkan terima kasih kepada para tim yang sudah bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan yang diharapkan sama kami dan warga masyarakat Desa Ujung Tibu dengan adanya kunjungan ke sini terus dipakai media ya, mudah-mudahan diekspos ke media lebih terkenal ya, viral. Salah satu menjadikan aset untuk warga. Ini antara Eyang Naga Laksana sama Eyang Baladewa ini periodisasinya umurnya sama atau sama-sama berjuang di sini? Sama-sama berjuang. Itu kakak adik atau orang lain? Pejuang. Oh. Tahunnya tahun 1800, 1700? Kira-kira abad kelima. Abad kelima, Masya Allah. Baladewa. Oh gitu? Yang Baladewa abad kelima. Nah, yang lima abad ke-15. Yang ini 15. Ya. Yang Baladewa? Abad kelima. Kelima berarti masih zaman kerajaan Galuh ya? Zaman Galuh. Galuh itu Cakradewa. Cakradewa. Oh lebih tua lagi ya. Ya. Jadi yang Baladewa itu pendiri Ujung Tiwu. Kalau kita abad kelima berarti sebelum Galuh berdiri itu zamannya zaman Galuh berdiri abad 6. Ya. Ini abad 5 berarti masih zamannya apa ya? Salakanagara itu. Zamannya Galuhnya Galuh itu Ketarumanegara ya. Bagi alhamdulillah penten ku sabiahna pasang almarhum berjuang ini terkait agama alhamdulillah penten tim kemogit terapkan ku penten kami anjur
mudah-mudahan wae sing sampun mudah-mudahan bermanfaat masa dunia akhirat amin. Kita menuju makam Eyang Arya Wiradipa. Dalam rangka Tarhib Ramadan, di belakang saya para penyuluh KUA Kecamatan Panjalu Sama penyuluh dari keraton. sama penyuluh dari Keraton Kalawan Cirebon, juga anak-anak teman-teman KKN. Ini sudah mendaki berapa tangga? Masih haneho, wah, luar biasa. Ini sebelah kiri ada perkebunan labu. Wah, Ampun. masih lumayan, berapa kilo lagi Ini tempat yang dituju. titik yang keberapa yang dikunjungi? Ini titik yang kelima. Kelima. Dari total berapa titik? 6. 6. Luar biasa. Semangat untuk syiar Islam. Bismillah. Tarik napas di sisa-sisa tenaga dari pagi Menuju puncak. harus Tetap tamat. semangat. Ayo semangat deh. Semangat. Pak Haji gimana Pak Haji? Alhamdulillah sangat melelahkan, insya Allah sampai sana bahagia yang tidak tiada tara. Siap. Amin. Mendapat berkah. Amin. Amin. Alhamdulillah kita di Penyuluh Agama Islam Bapak Kecamatan Panjalu biasa sampai ke titik ini yang luar biasa asik jalannya, Masya Allah. Tapi kita tetap pantang menyerah karena tujuan awalnya ingin ziarah makam leluhur umat Islam Kecamatan Panjalu, terutama pasal desa para biasa dijelaskan Pak situs-situs yang ada di sini yang merupakan tokoh sejarah di Mapara. Kanggo di Mapara panginten memang situs-situs seueur tentang Kapanjaluan, anu lebih tua mungkin anu di Karangluhur, karena memang awal daripada Panjalu itu di Karangluhur. Anu katelahna panginten kapungkur mah dayeuh luhur, masih di masa kerajaan Rangga Gumilang. Salajengna diteraskeun ku putra ku Cakradewa di Cipanjalu. Tah upami ieu anu aya di Mapara situs ieu mah upami ti ieu teh kasalapan. Upami ti Eyang Cakradewa kasalapan keturunan ke-9 mantenna panginten anu katelahna Raden Arya Wiradipa putra Arya Sacanata. Nah, beliau adalah yang menurunkan bupati-bupati Panjalu. Karena putra beliau itu Cakranagara kahiji itu Bupati Panjalu. Terus gaduh putra deui Cakranagara kahiji, Cakranagara kadua Dwi Katilu. Itu berakhir ke Bupatian Panjalu itu kurang lebih tahun 1839.
Jadi salajengna ti tahun eta ka dieu mah tos kademangan gitu. Dan tos bupati deui. Kalesan beliau ini putra daripada Arya Satsanata anu istrina kabitna memang ti Talaga. Nah, Talaga sementawis bojona ieu masih kene aya trah ti Cirebon. Anjeunna masih di keturunan Brawijaya V, bahkan margana masih kene marga Tanmuy. Kemudian masih di daratan Tiongkok kapungkurna. Itu numutkeun carios tanapi silsilah anu aya di buku. Yang samulihna ti Talaga anjeunna mulang deui kanten ka dieu waktu saja memang aya permasalahan anjeunna ngabegawan. Janten menyebarkan agama Islam teh dugi ka Kapalivetan. Nah terakhir memang di daya luhur di Cilacap, mohon. Di daerah upami tempat daerah Nambo. Memang leres beliau adalah putra beliau gitu. Arya Satsanata atau biasa disebutkan dalam ganda atau Arya Kasalingsingan. Itu karena memang ada cerita tersendiri kenapa Arya Salingsingan. Nantilah dongengnya mungkin itu di belakang. Panginten Parurah terakhir pangintennya harapan di Parurah terkait untuk generasi milenial, karena mungkin kebanyakan kan belum pada paham gitu siapa yang membawa Islam ke Mataram. Ya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Parurah sendiri gitu berlaku sesepuh. Simkuring gaduh harapan kanggo generasi milenial janten dari pihak pemerintahan ataupun dari siapapun supaya istilahnya memperkenalkan tentang sejarah baik sejarah Panjalu, apalagi Panjalu lebih istilahnya lebih terkenal dengan kerajaan yang memang anu rame dicarioskeun teh bahwa yang bersumber adalah sebagai pembawa agama Islam katanya itu ya. Nah jadi dalam hal ini Panginten Departemen Agama biasalah sambil mengajak, menghimbau kepada masyarakat, kepada para pemuda, jangan sampai istilahnya kacang lupa akan kulitnya, karena ini beliau ini hidup di tahun 1700-an. Jadi yang pertama mendirikan desa Maparah itu adalah beliau. Nah, jadi untuk generasi-generasi milenial, kita jangan sampai istilahnya lupa bahwa tidak ujug-ujug lah Maparah itu berdiri. Ada yang mendirikan, ada yang mengawali, dan ada yang melanjutkan gitu. Kita sebagai pewaris atau yang melanjutkan jangan sampai lupa terhadap harapan simkuringnya Panginten supados ia dikenang nya tebih-tebihna ya Panginten sebagai rasa terima kasih kirim-kirim doa lah mungkin itu. Hatur nuhun Parurah, mungkin terakhir izinkan kami ingin berjalan dan selain berjalan bertawasul berdoa yang akan dipimpin oleh Haji Kiki Hakim. Siap. Ya. Sering kan dia Sering. Ya. Maksudnya ini kan penyebar Islam ya. Kaitan sareng sejarahna menawi ngaguar atau nabi sejarah biasa. Sejarah biasa ya. Dalam rangka Ramadan ya. Ramadan. Kesannya kumaha ki kesana? Ya sering ngejarah medannya alhamdulillah. Kayak mau panjang ke sepuh ke karun orang. Maksud mugi ya kabarokahan lah kayak sadayana. Hatur nuhun sareng Bapak Nendi. Pak Nendi ya. Mohon. Oke. Ya pemirsa sampai di sini. Nah ini beberapa berjarah yang hari ini dalam rangka Ramadan mengadakan ziarah nadran Pak ya.
ziarah untuk berdoa di makam penyebar Islam Kiai Makrab. Hatur nuhun, Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Oke, kita sudah sampai di makam terakhir dari perjalanan ziarah kubro hari ini. Untuk bagaimana kesan pesan kita akan tanya Sri Kandi, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Panjalu. Teh Haji, tolong diceritakan bagaimana selama seharian ini kita napak tilas banyak sekali jejak syiar Islam di daerah Panjalu. Silakan Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Sya'ban atau pada program Tarhib Ramadan dalam rangka penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Panjalu ngalalakon dalam syiar Islam yang kita kasih judul Nyukruk Galur, para leluhur penyebar agama Islam ke Tatar Panjalu ini memberikan energi yang luar biasa bagi kita sebagai pejuang dakwah. Harapan kita karena sama-sama mempunyai DNA yang sama dengan para pejuang dakwah, bisa mencari inspirasi bagaimana kita sebagai penyuluh agama Islam yang mempunyai peran yang penting dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama. Jadi ritual ini bagi kita sebagaimana tadi dijelaskan bukan hanya sebatas ritual, tapi bagaimana menguatkan spiritual. Ada dimensi-dimensi tertentu yang terbangun, yang lahir. Saya sendiri jadi berpikir para pendahulu kita dakwah itu tidak hanya di atas podium, tapi bagaimana kita dakwah melalui pendekatan budaya, kearifan lokal, bagaimana cara menjalin kerjasama, komunikasi dan sinar Islam, sinergi dengan masyarakat sehingga nilai-nilai dakwah itu tetap terpancar, tertancap dan hidup hingga saat ini, hingga akhir zaman. Mungkin begitu, Bang. Penyuluh KUA Kecamatan Panjalu ngalalakon. Yes. Well. Akhirnya selesai sudah perjalanan kita hari ini ngalalakon bersama penyuluh agama KUA Kecamatan Panjalu. Ikuti terus tayangan berikutnya bersama Mama Rohel.